Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Medawati dari SDN Tanjung Tengah, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Wah, lihat, banyak sekali ya pohon kelapanya. Tahukah kalian bahwa kelapa ternyata dijuluki sebagai tanaman sejuta manfaat? Buahnya dapat kita makan, daunnya bisa kita jadikan sebagai sapu. Kemudian batangnya bisa kita jadikan sebagai bahan bangunan dan masih banyak lagi manfaat dari buah kelapa. Pohon kelapa terdapat di mana-mana. Ada di gunung, kemudian ada di tepi pantai, atau mungkin juga ada di depan halaman rumah kalian. Kenapa ya pohon kelapa bisa ada di mana-mana? Bagaimana cara kelapa menyebar sampai ke gunung, kebun, dan pantai? Yuk kita belajar. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Hari ini kita akan mempelajari tentang biji. Mengapa perlu penyebaran biji? Dan bagaimana cara biji menyebar? Coba perhatikan gambar A dengan gambar B. Pada gambar A terlihat pohon-pohon tumbuh dengan rapat, sehingga cahaya matahari tidak dapat menyebar dan pohon-pohon baru yang tumbuh di bawahnya tumbuh dengan lambat. Sedangkan pada gambar B, pohon-pohon tidak serapat di gambar A, sehingga cahaya matahari dapat menyebar dan pohon-pohon baru tumbuh besar. Anak-anak, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Jika tidak disebar, maka tumbuhan baru akan tumbuh di sekitar tanaman induknya. Dan akan terjadi persaingan dalam mendapatkan air, mendapatkan nutrisi, serta ruang gerak untuk tumbuh. Tanaman baru juga bisa tertutupi oleh induknya, sehingga sulit untuk mendapatkan sinar matahari. Selain itu, makhluk hidup lain yang membutuhkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan tempat berlindung juga mendapatkan manfaat dengan adanya penyebaran biji. Bagaimana cara penyebaran biji? Ada beberapa cara penyebaran biji di alam, yaitu dengan cara dibantu oleh hewan, dibantu oleh air, dibantu oleh angin, dan dibantu oleh manusia. Cara-cara penyebaran biji. Yang pertama dengan bantuan hewan. Misalnya monyet memakan buah dan bijinya dibuang dan tersebar kemana-mana. Misalnya juga hewan kelinci. Nah, kelinci suka bermain di semak-semak. Biji-bijian yang terdapat di semak-semak tidak sengaja akan menempel di bulu-bulu pada hewan kelinci. Nah, saat kelinci melompat dan berlari, biji akan jatuh dan tersebar. Yang kedua, dengan bantuan angin. Contohnya adalah bunga dandelion. Bunga dandelion memiliki biji-biji yang dapat tertiup angin. Biji-biji itu terbawa angin dan jatuh di tempat lain. Yang ketiga, dengan bantuan air. Buah kelapa misalnya. Buah kelapa yang jatuh di pantai akan terbawa oleh arus air laut dan terdampar di tempat lain. Nah, lama-kelamaan akan menjadi pohon kelapa yang baru. Yang keempat, dengan bantuan manusia. Misalnya, Pak Tani yang menanam sayuran dengan biji-bijian di kebunnya. Selain contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, adakah yang dapat memberikan contoh lainnya? Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tanaman perlu melakukan penyebaran biji agar dapat tumbuh dengan baik, tidak terjadi persaingan dengan induknya dalam mendapatkan cahaya matahari serta nutrisi dari tanah. Kemudian, cara penyebaran biji dapat dibantu oleh hewan, angin, air, dan manusia. Nah, anak-anak, sekian materi pelajaran kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.